Tadi 9 fraksi telah menyampaikan pandangannya pimpinan, dan kami melihat sebagian besar fraksi menyadari adanya penolakan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Sehingga pada kesempatan ini kami menegaskan kembali bahwa fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Saat negara dalam keadaan genting, masyarakat juga sedang menderita akibat pandemi COVID-19. Rasanya kurang tepat apabila DPR RI membahas hal-hal lain yang di luar kaitannya dengan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. FPD sejak awal konsisten untuk tidak ikut serta dalam pembahasan karena pandemi COVID-19 yang membutuhkan perhatian ekstra dan kegentingan yang memaksa kita semua untuk fokus membantu rakyat. Tak hanya nyinyir vaksin, Demokrat juga pernah menolak undang-undang Minerba. Partai antek asing. Hahaha. SB dengan jargon terbarunya "jangan begitu Tuhan tidak suka" rupanya tak hanya nyinyir pemerintah, tetapi semua programnya. Jauh sebelum heboh vaksin, mereka adalah partai dan dinasti pertama yang menyerukan lockdown. Entah niatnya baik ataupun buruk, kita tidak tahu. Yang ada setelah vaksin masuk, mereka tetap nyinyir, bahkan anaknya menghubungkan peristiwa jatuhnya pesawat dengan teguran kepada pemerintah. Kini heboh gugatan benua biru ke negara kita terkait nikel justru membongkar aib lama mereka. Padahal Uni Eropa yang dijulukin benua baru telah menutup peluang ekspor sawit dalam negeri. Untungnya Jokowi yang bertangan besi tak menyerah dan mengolah sawit menjadi bahan bakar B30, B50 hingga B100. Kini saat pemerintah hendak memberdayakan nikel mentah untuk kemudian diproses menjadi bahan baku setengah jadi ataupun jadi, justru mereka mengecam kita. Nyata sudah negara-negara Eropa tidak ingin negara kita maju. Bagi mereka yang terpenting memperkaya negara sendiri. Mungkin ini juga alasan Intel Jerman sampai menguntut ormas FPI yang telah dibubarkan. Sebelumnya seperti diberitakan detik.com, Uni Eropa masih melanjutkan gugatan terhadap Indonesia ke WTO. Benua biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Minerba. Kemarin sore sekitar jam 3 ataupun jam 4 menjelang tutup kantor perwakilan kita tiba di Jenewa, kita mendapatkan notifikasi dari Uni Eropa bahwa mereka akan terus jalan proses daripada proses dispute, proses sengketa di WTO, Dispute Settlement Body atau DSB. Demikian ungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangan persnya. Lutfi mengatakan proses selanjutnya akan ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2021. Ini ada proses bakunya, ada sekuen-sekuennya yang akan dimulai pada tanggal 25 Januari. Jadi biarkan saya itu di WTO di Jenewa yang menjalankan itu. Ini merupakan proses baku yang harus diikuti, demikian kata Lutfi. Inilah semangat cinta NKRI yang kini dijalankan Jokowi beserta jajarannya demi masa depan generasi penerus. Mereka rela babak belur dihantam kanan kiri, bahkan kehantaman tak hanya datang dari luar. Sejak diajukannya Undang-Undang Minerba awal Mei tahun lalu, ada satu partai yang menolak. Siapa lagi kalau bukan Partai Besutan Pepo yang suka jalan di tempat, bikin album dan warisan mangkrak. Seperti dilansir CNBC Indonesia, Komisi 7 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tingkat pertama rancangan Undang-Undang Minerba. Pasal-pasal dibacakan sedari pagi, dan sampai sore ini mayoritas fraksi yang ada di Komisi Energi dan Pertambangan tersebut sepakat perubahan Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Meskipun terdapat satu fraksi yang menolak, yakni fraksi Partai Demokrat. Fraksi yang setuju diantaranya adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, P3. Meskipun dari beberapa fraksi yang setuju, sebagian ada yang setuju dengan memberi catatan. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Golkar, Maman Abdurrahman, dalam pandangan partainya menyampaikan, revisi ini perlu untuk kepastian usaha pertambangan ke depan. Revisi ini, kata dia, adalah salah satu upaya untuk menunjang pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat.
kepastian usaha dan lain-lain. Revisi berikan jaminan perpanjangan kontrak karya dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK dan jaminan izin pertambangan yang terintegrasi dengan pemurnian. Demikian paparnya. Sementara fraksi Partai Demokrat diwakili Sartono Hutomo menekankan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Minerba tidak perlu buru-buru, menolak atas rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diteruskan dan menunda hingga masa Covid selesai, agar aturan tidak tumpang tindih di satu sisi karena akan jadi polemik. Demikian tandasnya. Alasan Demokrat dari dulu selalu tak mau buru-buru, padahal justru seruan mereka untuk melockdown itulah yang buru-buru dan terancam menghamburkan APBN. Kini saat pemerintah ingin menggenjot ekonomi dengan meneruskan proyek yang tertunda dan menambah utang, sekali lagi mereka minta untuk tak terburu-buru. Mungkin definisi terburu-buru ala Demokrat kalau hal ini menguntungkan Indonesia kelak, maka jangan terburu-buru. Tapi kalau justru cepat merugikan negara, maka silahkan langsung dieksekusi. Sama halnya dengan dukungan mereka kepada penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Alasannya tetap sama, agar jangan terburu-buru mengatur urusan ketenaga kerjaan. Padahal dengan undang-undang ini peluang investasi yang masuk semakin besar. Justru penolakan ini membuat negara kita semakin sulit membuka lapangan pekerjaan. Kalau disimpulkan, kenapa semua seruan Demokrat justru merugikan negara? Bahkan pada keputusan Undang-Undang Minerba juga tak pro pemerintah. Apakah Demokrat partai antek asing? Haduh. Begitulah kura-kura. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Niha Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,